Untuk Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati, ya, sebelum Anda ikut berbicara tentang nasab Ba'alawi ini, belajarlah dulu tentang ilmu nasab. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya baru membaca 1-2 kitab saja, Anda sudah merasa lebih tahu tentang nasab ini. Ya akhirnya Anda yang jadi bahan tertawaan sendiri. Karena selama 1 tahun lebih ya nasab ini jadi bahan pembahasan. Ketika banyak kitab-kitab sudah dikaji dan diteliti, Anda itu masih bermimpi dalam tidur panjang Anda. Tapi tiba-tiba kemudian Anda terbangun dari mimpi dan bicara tentang nasab ini. Bagaimana mungkin orang yang waras pikirannya, orang yang masih normal pikirannya, itu bisa percaya dengan data-data yang baru Anda sampaikan itu. Padahal mereka sudah biasa mendengarkan data-data semacam itu, dan itu sudah dibantah oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Jadi Anda ini seperti orang yang sedang mengigau dari bangun tidur Anda. Jadi keterangan-keterangan kitab-kitabnya karangan Bani Ba'alawi ini sudah menyatakan konsepnya, sudah memberikan informasi ke otak kita. Kalau kita baca kitab itu, berarti Nabi ini dusta, teman-teman. Wah, itu Tuhan Idrus Romli. Dustanya di mana Nabi ini? Dia kata Nabi tidak ada Mi'raj setelah Nabi. Lalu kenapa ada Mi'raj lagi setelah Nabi 70 kali dalam semalam? Bukankah ini lebih parah akidahnya? Yang akan menyesatkan umat demi menjunjung tinggi keturunannya Bani Ba'alawi. Amul Faqih Muqaddam diangkat 70 kali terbang ke langit sebagai Mi'raj, bertemu dengan Tuhannya Rabbul Alamin. Kok kesannya Allah lebih sayang kepada Amul Faqih Muqaddam daripada kepada Nabi, di mana Nabi SAW cuma sekali dalam sehidupnya, seumur hidupnya. Ini dalam seumur hidup 70 kali Mi'raj, bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ikut menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli belakangan ini. Ini menarik untuk saya tanggapi karena dalam postingan video Kiai Idrus Romli ini ada ucapan kamret yang dialamatkan terhadap para pendukung Kiai Imad. Jelas ini adalah sebuah ucapan-ucapan yang sangat rasis yang biasa diucapkan oleh para kiai-kiai pendukung Ba'alawi lainnya, yang menunjukkan mereka ini memang telah kehabisan bahan bantahan. Mereka telah kehabisan data untuk membela nasab Ba'alawi ini. Sebagaimana ini yang pernah diucapkan oleh Kiai Fakhrul Razi dan Habib Said Akil Munawar. Baik, mari kita dengar sejenak cuplikan dari ucapan beliau, Kiai Idrus Romli. Kita dengar ucapan beliau. Di samping itu, dalam postingan video di channel beliau tersebut menunjukkan apa yang disampaikannya untuk membantah tesisnya Kiai Imad dan membantah data-data dari para pendukung Kiai Imad seperti Gus Jazuli, data kuat dari ulama yang menurutnya muktabar. Padahal data yang digunakan menjadi hujahnya itu sudah tertolak mentah-mentah. Dikiranya oleh Kiai Idrus Romli, data yang baru dibacanya itu belum dikaji. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya baru membaca 1-2 kitab saja, Anda sudah merasa lebih tahu tentang nasab ini. Ya akhirnya Anda yang jadi bahan tertawaan sendiri. Karena selama 1 tahun lebih ya nasab ini jadi bahan pembahasan. Ketika banyak kitab-kitab sudah dikaji dan diteliti, Anda itu masih bermimpi dalam tidur panjang Anda. Tapi tiba-tiba kemudian Anda terbangun dari mimpi dan bicara tentang nasab ini. Bagaimana mungkin orang yang waras pikirannya, orang yang masih normal pikirannya, itu bisa percaya dengan data-data yang baru Anda sampaikan itu. Padahal mereka
sudah biasa mendengarkan data-data semacam itu, dan itu sudah dibantah oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Jadi Anda ini seperti orang yang sedang mengigau dari bangun tidur Anda. Jadi ngomongnya Anda ini ngelantur kemana-mana. Sekali lagi untuk Kiai Idrus Romli, sebagai tambahan referensi untuk pengetahuan Anda dan pemahaman Anda tentang nasab ini, cobalah dengar komentar para pendukung Kiai Imad dalam menanggapi bicara Anda tentang nasab. Setelah Anda menyimak dari penjelasan mereka ini, mungkin Anda nanti baru menyadari kalau ternyata masih banyak sekali hal-hal yang belum Anda ketahui tentang nasab Ba'alawi ini. Dan mari kita simak bagaimana statement dari Ustadz Idrus Romli di dalam videonya. Tapi tulisannya isi kampret itu. Bagaimana yang akan kita bicarakan? Antara keistimewaannya memang hafal nasab. Jadi di sini ini ya. Nah, berarti di situ ya Ustadz Idrus Romli itu menyampaikan bahwasannya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu mengutip dari Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi dalam kitabnya Tuhfatut Thalib. Sementara untuk penyelesaian penulisan kitab Tuhfatut Thalib itu sendiri itu pada tahun 994 Hijriah. Apakah mungkin seseorang itu mengutip sebuah kitab yang baru selesai ditulis 99 tahun setelah kewafatannya? Tentu ini tidak mungkin, Ustadz. Ya, jadi mohon jika Ustadz itu mengeluarkan statement, ya diteliti terlebih dahulu sebelum menyampaikan statement itu. Ya, Ustadz ya. Kita lanjut. Rendah hati. Jadi gini. Oke, pada awalnya yang disampaikan oleh beliau itu adalah pengutipan dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwa satu kaidah fikih dalam at-ta'adul wa tarajih, yaitu i'malud dalilaini aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil ya itu lebih baik daripada hanya mengamalkan salah satu dari dua dalil. Tapi ya kita perlu tahu juga bahwa kaidahnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Ar-Risalah fi Ushulil Fiqh, beliau menyampaikan, silahkan Anda buka di halaman 216 ya, ketika beliau itu membicarakan tentang at-ta'arud wa tarajih, itu membahasakannya dengan ilalul hadis. Di situ beliau berbicara secara panjang dan lebar bahwasanya tidak mungkin antara sunnah dengan hadis itu bertentangan. Antara sunnah dengan sunnah, antara hadis dengan hadis itu bertentangan, tidak mungkin. Tetapi dari semua itu pasti ada makhraj, ada jalan keluar untuk keluar dari kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Baik. Perlu diketahui ya, kalau antum menyatakan bahwa ulama ahli sunnah yang mu'tabarah, mereka mengatakan bahwa Bani Ba'alawi itu sahih sebagai dzurriyyat Nabi. Pertanyaan saya, pertama, ulama ahli sunnah yang mana yang mengatakan nasab Ba'alawi itu sahih? Misalkan antum menyatakan Murtada Zabidi, ya saya ingin minta kitab Murtada Zabidi yang mengatakan nasab Ba'alawi sahih. Bapak Ustadz Idrus Romli, antum tidak sedang berbicara di kalangan orang-orang yang nggak meneliti kitab, bukan pembaca kitab, jangan begitu. Orang yang mendengar akan mengkaji omongan antum, gitu loh. Jadi Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, ya, itu tidak pernah sama sekali, ya, menyatakan nasab Bani Ba'alawi sahih. Dia hanya menuliskan, Tuan Idrus Romli yang dirahmati oleh Allah. Coba Tuan Guru perhatikan. Di dalam mukadimah kitab aja. Kitab I'anatul Talibin. Ini yang ngarang Said juga. Nasab dia terverifikasi. Nasab Said Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta itu terverifikasi. Lurus. Sampai kepada Rasulullah, tidak ada permasalahan di dalam
runtutan sanadnya. Imam Said Zaini Dahlan juga sama. Lalu, bukankah mereka sudah cukup dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang memang rentetan sanadnya sudah jelas untuk memperkuat bahwa di dalam kalangan sunni juga memiliki Sadatul Ashraf. Kenapa harus membela Ba'alawi? Sementara dia masalah nasabnya. Masih banyak nasab-nasab lain yang lurus ke langit, menjulang tinggi, yang sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan ilmu fikih. Itu yang kita pakai. Kenapa harus maksaan Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf? Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Ibnu Ramli. Jangan antum seakan-akan membela Ba'alawi, ternyata Ba'alawi ini sebenarnya lebih parah daripada Syiah. Bahkan Rafidhi. Kenapa harus membela Ba'alawi? Sementara dia masalah nasabnya. Masih banyak nasab-nasab lain yang lurus ke langit, menjulang tinggi, yang sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan ilmu fikih. Itu yang kita pakai. Kenapa harus maksaan Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf? Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Ibnu Ramli. Jangan antum seakan-akan membela Ba'alawi, ternyata Ba'alawi ini sebenarnya lebih parah daripada Syiah. Bahkan Rafidhi. Coba perhatikan. Siapa yang berani menyatakan kalau Imam Syafi'i tidak lebih hebat dari Al-Habsyi? Kalau bukan, lebih parah daripada Syiah. Yang kedua, antum pasti tahu kalau yang namanya Mi'raj Nabi itu satu umur, satu kali, dan tidak ada lagi Mi'raj yang pernah dilakukan selain daripada Nabi, bahkan setelah Nabi. Saya ulang. Antum pasti tahu bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW seumur hidup hanya sekali. Itu ya, taruhlah nggak sampai derajat ijma, tapi kepada derajat ittifaq. Bahkan menurut apa yang saya pernah dapatkan, ijma. Sehingga orang yang menyatakan Nabi pernah Mi'raj 2 kali, itu ditentang. Karena seumur hidup riwayatnya 1 kali yang jumhur. Dan ini menjadi patokan ijma. Ya, oke ya. Pertanyaannya, dari mana para ulama-ulama terdahulu yang bersanad meyakini bahwa Nabi hanya sekali Mi'raj? Itu ijma loh. Ya. Ijma ahli sunnah. Gitu. Nah, kalaupun ada yang tidak menyetujuinya, itu adalah mukhtalaf. Mereka itu ditentang. Ya. Bahkan ada yang menyatakan yang menentang Mi'raj Nabi itu hukumnya murtad. Ada yang menyatakan dari kalangan Sunni juga menyatakan bahwa orang yang mengingkari Mi'raj Nabi itu tidak murtad, cuman wajib diklaim atau wajib dicap orang tersebut sebagai orang yang sesat, menyesatkan, dan wajib tobat baginya. Jadi haram. Dan haramnya haram kelas tinggi ya. Nah, oleh sebab itu orang yang meyakini bahwa Nabi tidak Mi'raj, ya, karena tidak fokus di Quran kepada Mi'raj, hanya Isra saja. Selama dia tidak mempunyai hujah, dia bisa jadi murtad dalam kaidah ulama. Tapi kalau dia punya hujah, hujahnya itu mardud, ya, tidak diterima, dan hujahnya itu haram. Orang itu haram. Gitu loh. Singkat cerita nih. Dalam keterangan-keterangan kitab-kitabnya karangan Bani Ba'alawi, ini sudah menyatakan konsepnya, sudah memberikan informasi ke otak kita. Kalau kita baca kitab itu, berarti Nabi ini dusta, teman-teman. Wah, itu Tuhan itu Ramli. Dustanya di mana Nabi ini? Dia kata Nabi tidak ada Mi'raj setelah Nabi. Lalu kenapa ada Mi'raj lagi setelah Nabi 70 kali dalam semalam? Bukankah ini lebih parah akidahnya? Yang akan menyesatkan umat demi menjunjung tinggi keturunannya Bani Ba'alawi. Amul Faqih Muqaddam dianggap 70 kali terbang ke langit sebagai Mi'raj. Bertemu dengan Tuhannya Rabbul Alamin. Kok kesannya Allah lebih sayang kepada Amul Faqih Muqaddam daripada kepada Nabi. Di mana Nabi SAW cuma sekali dalam sehidupnya, seumur hidupnya. Ini dalam seumur hidup 70 kali Mi'raj. Bolak-balik bertemu Tuhan 70 kali dalam satu malam. Berarti kalau setiap malam, kalau 2 malam aja 140. Kalau sebulan 70 kali 30 hari, 30 malam. Hitung aja lah. Itu Tuan Idrus Ramli. Katanya antum kuat untuk memperkuat ahli sunnah wal jamaah.
Tetapi akidah mereka itu sudah rusak. Setelah kita simak bersama penjelasan dari Said Mudakori dan Gus Jazuli dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli, saya kira semakin jelas di sini siapa sebenarnya yang pantas disebut kampret dan yang pantas disebut sebagai ulama, dan siapa sebenarnya ulama yang muktabar. Jadi untuk Kiai Idrus Romli, penjelasan ini tentu bisa lebih dipahami dan dimengerti. Jadi untuk di kemudian hari Anda tidak lagi sembarangan mengatakan kampret pada seseorang. Jika Anda tidak ingin kata-kata Anda itu menjadi bumerang bagi Anda sendiri. Jadi jagalah kata-kata Anda, pelajari dulu, simak dulu penjelasan referensi-referensi yang ada, baru Anda boleh berkata. Jangan hanya karena Anda itu merasa tidak suka dengan Kiai Imad dan para pendukungnya, karena sudah antipati, terus Anda kemudian ngomong seenaknya, ngomong sembarangan kepada mereka, karena itu bisa menjadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan tentunya saya juga mohon maaf untuk Kiai Idrus Romli dari apa yang saya sampaikan ini jika memang ada yang tidak mengenakan. Tapi semoga ini, saya juga berharap ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan untuk Anda untuk tidak mengumbar omongan yang seenaknya, karena kata-kata itu bisa menjadi silat atau pedang untuk diri Anda sendiri. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.